Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kami sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat berjumpa kembali dengan channel Basori Official. Kali ini akan menyampaikan kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pengemis buta. Sebelum kisah saya mulai, mohon dukungannya, like, komen, dan subscribe. Jangan lupa pula di-share agar video ini bisa berkembang, memberikan informasi-informasi yang berguna untuk kita semuanya. Saudara-saudara semuanya, dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat saya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat walafiat, panjang umur, dan diberikan banyak rezekinya, kemudian diberikan anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kisah ini akan saya mulai bahwa zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, memimpin di Madinah, yang sebelumnya kota Madinah ini sangat sunyi, sepi sekali. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin yang belum begitu lama, kota Madinah ini adalah semakin berkembang. Penduduknya semakin bertambah, semakin ramai. Pedagang-pedagang dari luar daerah semakin berdatangan di kota Madinah ini. Penduduknya pun tentram, damai, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Pasar yang semakin ramai dan pedagangnya adalah pedagang yang jujur-jujur mentaati aturan-aturan agama Islam. Disitulah, di sudut pasar itu, hiduplah seorang pengemis buta yang dia tiap hari di sudut pasar itu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiap hari, tiap pagi, tiap waktu makan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah selalu mengantarkan makanan dan menyuapinya. Namun demikian, si pengemis buta ini tidak tahu bahwa yang menyuapi, yang memberikan makanan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia malah justru menjelek-jelekan,
menghina Nabi Muhammad SAW. Dia tiap hari dia bilang, walaupun selesai disuapi Rasulullah, dia bilang, hai saudara-saudara yang di pasar, apakah kalian tidak tahu bahwa Muhammad adalah pembohong, Muhammad adalah ahli sihir, Muhammad adalah penipu, Muhammad adalah orang yang haus jabatan. Bahkan dia mengaku Rasulullah. Itu kata pengemis buta itu. Padahal nggak lama setelah dia bilang begitu, Rasulullah lewat. Rasulullah jelas mendengar, dijelek-jelekan, disuapi. Dia datang dengan uluk salam, kemudian dibesarkan jiwanya, kemudian disuapi dengan perasaan lemah lembut. Sehingga si pengemis ini sesudah dikasih makan, dia bilang, enak kali, saya baru kali ini jumpa orang yang sebaik kamu, orang yang sebaik ini, orang yang paling baik ini. Dia menyuapi saya tiap hari, tiap pagi, dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Sinilah kamu, sebaik sebenarnya. Yang jadi nabi adalah kamu, sahabatku, bukan Muhammad. Itu. Kemudian Nabi Muhammad pergi, dan sahabat-sahabat yang nengok ini geram sekali. Gerem, orang sudah disuapi, orang sudah diurus, masih juga menjelek-jelekan. Dasar pengemis buta itu tidak tahu diri. Itu kata sahabat. Kemudian tiap hari beberapa bulan diurus oleh Nabi Muhammad SAW, dan beliau adalah tetap sabar. Dia tetap tidak marah. Kemudian lanjut ceritanya. Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni wafat. Setelah beberapa hari Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar datang ke rumah Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah gerangan kamu? Saya ayahmu, saya Abu Bakar Siddiq. Silakan masuk ayahanda. Kemudian Aisyah tanya, apa? Ada perlu apa ayahanda datang ke rumah Aisyah? Kemudian Abu Bakar ini menjawab, Aisyah, selama Rasulullah SAW masih hidup, ya, sebelum dipanggil Allah, kira-kira amal apa, kebiasaan Rasulullah apa yang belum saya laksanakan, Aisyah? Aisyah menjawab, ya ayahanda, khalifah yang terdekat, sahabat Nabi yang terdekat, rupa nampaknya semua kebiasaan Rasulullah, ibadah Rasulullah sudah ayahanda laksanakan kesemuanya, terkecuali satu. Ya ayahanda, apa itu Aisyah? Kemudian Aisyah bilang, yaitu kebiasaan Rasulullah tiap hari dan tiap pagi dia pergi ke pasar. Dia nyuapi pengemis buta yang ada di sudut pasar sana. Oh, itu yang belum kita laksanakan. Kebiasaan Rasulullah ini terus dilanjutkan oleh Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar datang ke pasar Madinah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata orang-orang banyak. Dicari manalah orang pengemis buta yang biasa disuapi Rasulullah. Kemudian dia dengar suara jalan orang itu oleh pengemis buta. Ini sahabatku yang datang. Kemudian dia disebut, suapi aku. Di mana kamu beberapa hari ini tidak datang? Kemudian tidak lama langsung disuapi. Setelah dia mengunyah makanan ini sambil juga teriak, sambil nanya, apakah kamu
belum tahu sahabatku, orang yang mengaku-ngaku jadi Rasulullah, yaitu Muhammad, si pembohong itu. Abu Bakar ini gerem, orang disuapi masih juga jelek-jelekan Rasulullah. Kemudian Abu Bakar ini tidak menjawab, tercengang, gerem mendengar ini. Kemudian si buta ini jawab, mana makananmu ini? Mana kok tidak kamu suapi lagi? Kemudian disuapi oleh Abu Bakar. Dia agak, tangannya ini agak gerem, dia agak kasar. Terus pengemis ini bilang, kok kasar kali kamu? Enggak seperti sahabatku ini. Loh, aku, kata Abu Bakar, yang menyuapi kamu tiap pagi itu, tiap hari itu saya yang menyuapi. Tidak kamu. Sahabat saya yang datang menyuapi saya itu dengan lemah lembut, dengan enak, dengan perasaan. Dan dia setiap datang adalah memberikan, membesarkan jiwa saya. Membesarkan jiwa saya, dan dia mengucapkan salam dan mendoakan saya tiap dia datang. Bukan, entah di mana sahabatku ini. Dan kamu sebetulnya siapa? Kemudian Abu Bakar menjawab, saya adalah sahabatnya. Saya adalah Abu Bakar, betul. Yang menyuapi kamu tiap pagi itu adalah Nabi Muhammad SAW, dan dia sudah wafat. Apakah kamu belum tahu? Belum. Dia sudah wafat beberapa hari ini. Apa? Yang menyuapi saya itu adalah Muhammad. Yang menyuapi saya itu adalah Rasulullah. Benar itu? Benar. Ya Allah, ampunilah ya Allah. Orang pengemis buta ini menangis sejadi-jadinya. Mohon ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Pantas dia seorang Rasulullah. Dia orang yang paling baik. Dia orang yang paling baik yang saya jumpai. Dia lebih baik dari seluruh orang, bahkan dengan saudara-saudara kita pun dia masih sangat baik. Kemudian dengan nangis sejadi-jadinya di pundak Abu Bakar ini, kemudian dia mengucapkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudara semuanya, pemirsa dimanapun Anda berada, bisa kita ambil hikmahnya bahwa hidup ini harus sabar, dan kejelekan tidak harus kita balas dengan jelek. Orang yang sabar walaupun dihina, walaupun dijelek-jelekan, dia tetap baik. Tugas kita adalah tetap baik, sabar, dan baik. Dan kejelekan tidak harus dibalas dengan kejelekan. Kejelekan dibalas dengan kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa like, komen, dan share ya, agar video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan saya harapkan apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon di komen di bawah ini, di komen. Dan kritik dan saran adalah saya tunggu dari sahabat-sahabat semuanya. Mohon maaf, thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.